Shalom adik-adik. Senang sekali sore hari ini Enci dan Ku boleh bersama-sama dengan adik-adik dalam ibadah apa katu ini? Ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Nah, sebelum orang memulai orang beribadah, mungkin adik-adik lihat, rupa banyak Kang, banyak orang. Nah, sebelum orang memulai, Engku mau perkenalkan dulu karena ada pakai masker, mungkin ada yang tak kenal. Di sebelah Engku ini, Enci Femike Sinadia, Engku David, Enci Leli, Anci Grace dan Anci Elenda, kami mengucapkan selamat beribadah. Ya, Enci, orang mau buka dulu orang beribadah dengan Doa. Nah, tapi sebelum berdoa, Enci Leli so boleh duduk dulu, nanti mau aku dapat ulang di pembacaan firman Tuhan. Lagu apa kata Enci orang mau buka? Adik-adik, mengawali torang pe ibadah di sore hari ini, mari torang persiapkan torang pe hati untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam sikap doa, torang mau buka torang pe ibadah dengan menyanyi bersama-sama Bapa ku datang padamu. Mari dengan sungguh-sungguh torang mengangkat pujian ini sambil bermohon kiranya Tuhan akan menyertai torang pe peribadatan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Satu kali lagi kita angkat pujian ini, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan Allah, inilah kami anak-anak-Mu yang mau datang kepadamu. Saat ini kami mau datang beribadah, menaikkan pujian syukur terima kasih kami karena penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Biar kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati peribadatan kami di sore hari ini, sehingga dari pertama hingga selesainya boleh berjalan dengan segala baik. Terima kasih banyak Tuhan, kami mau beribadah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah, Ci, minggu lalu orang ada acara spesial. Acara apa katu itu Acara Ci Emi ada tahu? yang ingat? Ci Lenda tahu? Oh, betul. Tuh hati-hati Kang Ci, hati-hati, love Kang. Love. Valentine. Nah, kira-kira di minggu ini ada yang spesial enggak Ci? Di minggu ini masih Februari sih, engkau orang minggu ketiga tanggal 21. Minggu ketiganya ada yang spesial? Tunggu, spesial ingat lagi. yang di mana Kang ini engkau? Spesial kalau engkunya enggak salah nih,
torang sto mau masuk di perayaan minggu sengsara stonsi. Oh, bukan hari kan kok perayaan Minggu Sengsara. Iya. Apa itu hitungku? Aduh, kalau nyenak salah, itu saat dimana torang menghayati saat Tuhan, hari-hari terakhir saat Tuhan ditangkap, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi- Betulnya ndak Ci? Lagi engkau yang salah tuh. Jadi ini Minggu Sengsara, torang peringati untuk menghayati bagaimana Tuhan penderitaan Kang for Iyo, torang umat betul manusia. sekali. Nah adik-adik, Ada berapa minggu itu Ci? iyo ada 6 betul. minggu. Kok ini Jadi torang ada baru 6 minggu. masuk Minggu pertama, Minggu Sengsara yang pertama. Jadi ini spesial juga Kang ini minggu. Iya, Iya. spesial sekali buat orang seluruh warga Gemim. Karena orang akan masuk di Minggu Sengsara yang pertama. Iya. Jadi adik-adik ingat nih bahwa mulai tanggal 21 Februari ini orang memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Iya, karena itu Ci, tentu orang bersyukur dan bersuka cita. Karena orang diingatkan kembali bagaimana Tuhan Ya, Yesus pastinya, datang Bu. for torang, mati for torang. Karena itu engkau undang adik-adik bangkit berdiri. Orang mau menyanyi ulang tuh Ci, orang bersuka cita. Iya. Karena Tuhan Yesus boleh datang for torang. Kita menyanyi bersama-sama lagu Sungguh Ku Bersuka. Ya, mari dengan semangat orang menyanyi. Sungguh ku bersuka sejak ku berjumpa Sang Pencipta. Sungguh ku bersuka karena Dia mengasihiku. Apapun dibilang orang, shalala, shalala, aku kesukaan Yesus. Sungguh berharga di dunia aku pun aku. Sungguh berharga di dunia kamu pun kamu. Jadi kesukaan Tuhan Yesus. Sungguh ku bersuka sejak ku berjumpa Sang Pencipta. Sungguh ku bersuka karena Dia mengasihiku. Apapun dibilang orang, shalala, shalala, aku kesukaan Yesus. Sungguh berharga di dunia aku pun aku. Sungguh berharga di dunia kamu pun kamu. Jadi kesukaan Tuhan Yesus. Iya. Ya, tadi itu lagu bilang torang memang sungguh berbangga, bersuka karena torang jadi kebanggaan Tuhan Yesus. Nah, masih tetap berdiri, mari torang perhatikan torang tubuh dari atas kepala sampai ujung kaki. Mari torang lihat bahwa setiap torang tubuh ini diciptakan Tuhan dengan sempurna. Karena itu jangan torang minder satu dengan yang lain. Karena Tuhan menciptakan torang sama, semuanya sempurna. Biar Mari gode Ci. ya? Biar gode. Biar gode sama Kalau dengan engkau Ci. gode, Iyo, Oh. biar torang kurus atau DP jari-jari ada atau 6, pendek Kang Ci, atau pendek atau atau talang tinggi, tinggi, tetap orang sempurna. betul Diciptakan sekali. Tuhan Kang. Diciptakan Tuhan dengan sempurna. Dan luar biasa. Mari kita angkat pujian Yesusku luar biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa
pendiam periang semua kan dipakainya. Asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Iya, masih semangat toh? Masih. Orang tetap akan memuji Tuhan. Memuji Tuhan mesti semangat-semangat. Iya. Karena Tuhan sayang empat orang, maka orang akan memuji sebuah lagu yang berjudul Tuhan sayang kita semua. Masih berdiri nih, belum lelah toh? Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, nyanyi bagi Dia. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, nyanyi bagi Dia. Hai hai kamu yang di timur, hai hai kamu yang di barat, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Hai hai kamu yang di utara, hai hai kamu yang di selatan, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, nyanyi bagi Dia. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, nyanyi bagi Dia. Hai hai kamu yang di timur, hai hai kamu yang di barat, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Hai hai kamu yang di utara, hai hai kamu yang di selatan, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Mari tetap memuji Tuhan. Hompilah, hompimpa Yesus jagoanku. Mari kita nyatakan Yesus adalah jagoan kita. Mau bahompilah hompim padang torang ini, Ci. Baku ces ini kong bahompilah hompimpa. Iyo. Iya. Yesus pujianku. Masih ingat Iya. Kang? Waktu anak-anak Kang ini. Iyo. Hompilah, Hompilah hompimpa Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hompilah hompimpa Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk, tarik nafas dulu, kasih tenang dulu. Mungkin ada yang hosa-hosa Iya. karena orang mau masuk dalam doa pengakuan dosa. Cari tempat yang nyaman, for orang mau duduk, karena orang akan berdoa. Kalau sudah sikap doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur di sore hari ini kami boleh ada dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri bagi kami ya Tuhan.
Tetapi kami menyadari Bapa bahwa dalam setiap kehidupan kami ada saat di mana kami melakukan kesalahan dan dosa, pelanggaran. Kami mengecewakan hati orang tua kami mengecewakan hati kakak kami, adik kami, saudara kami, ataupun orang di sekeliling kami. Terlebih kami mengecewakan Tuhan. Kami lupa saat-saat beribadah ya Tuhan. Mungkin anak-anak lebih sibuk untuk bermain daripada mengikuti ibadah sekolah minggu. Mungkin kami melalaikan perintah orang tua kami. Ataupun hal-hal yang kami lakukan baik itu dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami yang melukai hati sesama kami. Karena itu ya Bapa, di doa pengakuan dosa ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau mengaku akan segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu yang melukai hati sesama kami. Basuh kami dengan darah-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh pulih lagi ya Tuhan. Kami boleh bersih dari setiap salah dan dosa kami dan mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami agar menyenangkan hati Tuhan dan tidak membuat Tuhan kecewa pun juga membuat sesama kami kecewa. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Ya adik-adik, tadi torang so berdoa membawa torang pe pengakuan dosa kepada Tuhan. Karena itu mari torang yang so jadi anak-anak Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari torang hidup suci di hadapan Tuhan. Jadi kalau dapat suruh mau badusta, boleh. Iya. Soni mau ketunci. Oh iyo. Kalau bilang ada lia mama pe doi ada tafrei, ambes tunci. Berarti Soni boleh. Soni boleh Kang. Berarti Soni boleh. Iya betul kan Ci. Kalau Pamalawang masih boleh kok. Soni boleh. Soni boleh karena apalagi baku maras Tunci Kang. Betul. Baku feyem. Baku feyem boleh. Soni boleh. Karena torang adalah anak-anak Allah. Ya, adik-adik mari torang menyanyi ini lagu Aku Inilah Anak Allah. Saat ini adik-adik, torang akan masuk dalam firman Tuhan. Torang so siapkan torang perlengkapan semua. Apa-apa kata itu Unci, itu perlengkapan. Alkitab, dek Alkitab atau cuma Alkitab Unci? Kalau di rumah ada Alkitab, tapi kalau ada yang so punya gangguan mata, boleh stokangku pakai Alkitab supaya dapat lihat besar. Mar kalau mata masih bagus, torang pakai Alkitab, cokang mau baca karena betul, itu firman Tuhan. Jadi torang so siapkan torang pakai Alkitab karena torang akan masuk dalam firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Enci Leli. Sebelum itu mempersiapkan kita semua untuk membaca dan mendengarkan cerita, kita menyanyi bersama-sama Hebatlah Tuhan Yesus. Kalau yang masih berdiri tetap berdiri, yang so duduk berdiri. Orang mau menyanyi pakai gerakan ini lagu. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan.
Sebutlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling-paling aku cinta. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Kami sangat bersyukur saat ini, di mana kami diberikan lagi kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau kuduskan hati kami semua, baik anak-anak yang di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Biar lewat pembacaan dan cerita firman Tuhan di saat ini, boleh membawa anak-anak untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau utus, biarlah kiranya Engkau berikan dia kekuatan hikmat-Mu, supaya dia boleh berkata-kata sesuai kebenaran firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarik 10 ayat 1 sampai 2 Tawarik 11 ayat 4. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka bertanya kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu, supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan pada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja. "Kembalilah kepadaku lusa." Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat.
Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah. Demikian, "Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi." Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengikuti video tentang pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka bertanya kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu, supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan pada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang,
Ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepadaku lusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah. Demikian, "Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi." Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Adik-adik, shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Adik-adik, hari ini siapa yang paling luar biasa? Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kuat dan dahsyat. Tuhan yang bisa membuat orang menjadi sombong, angkuh, dan dipermalukan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan bercerita tentang seorang raja yang sombong dan angkuh, yang tidak mau mendengarkan nasihat, dan sebagian kekuasaannya hilang karena dia juga dipermalukan dengan sikapnya yang tidak mau menerima nasihat orang lain. Nah, adik-adik, cerita hari ini tentang Raja Rehabeam. Raja Rehabeam adalah anak dari Raja Salomo dan cucu dari Raja Daud. Nah, kita tahu bersama Raja Salomo terkenal dengan kebijaksanaannya. Dan Raja Daud terkenal dengan imannya yang luar biasa kepada Tuhan Allah. Jadi adik-adik,
saat ini kita melihat bagaimana Rehabeam menjalankan tugasnya sebagai raja yang tidak mengikuti kebaikan yang baik dari ayah dan kakeknya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita melihat Raja Salomo setelah mati digantikan oleh anaknya Rehabeam menjadi raja. Setelah dia dilantik, adik-adik datang sekelompok orang untuk meminta supaya rakyatnya diberikan keringanan untuk membayar pajak supaya rakyat tidak miskin dan menderita. Dan Rehabeam datang kepada penasehat yang waktu itu menjadi penasehat di pemerintahan Raja Salomo, adik-adik. Namun Rehabeam menolak nasihat yang baik itu. Dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Dia tidak mau menjadi raja yang baik. Nah, adik-adik, encik mau tanya, Daud dan Salomo ini menjadi raja di mana, adik-adik? Coba encik tanya, siapa yang tahu? Di kerajaan mana? Raja apa? Oh, ada adik-adik yang tahu. Nah, Raja Israel, adik-adik. Adik-adik, setelah orang-orang itu datang untuk meminta keringanan membayar pajak supaya mereka tidak menderita dan miskin, yang membawa itu adalah Yerobeam. Adik-adik, dia tidak mau menerima nasihat yang baik. Dia mengikuti nasihat yang jahat dari orang-orang yang jahat, adik-adik. Dia memimpin dengan tidak baik kepada rakyatnya. Dia mengancam rakyatnya untuk mengikuti perintahnya. Dia mengancam lebih keras. Dia akan membuat rakyat semakin menderita, adik-adik. Dan waktu itu, adik-adik, apa yang terjadi? Rakyat marah, adik-adik. Rakyat memberontak kepada raja dan mereka mengejar Raja Rehabeam sampai, adik-adik, dia lari terbirit-birit dengan keretanya. Adik-adik, itulah orang yang tidak mau mendengar nasihat yang baik dan orang yang tidak takut kepada Tuhan. Dia akan dipermalukan, dia akan dijauhi oleh rakyatnya. Adik-adik, saat itu Rehabeam sudah tidak dianggap lagi sebagai raja. Nah, di sini kita boleh melihat sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendengar nasihat yang baik. Kita harus dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Di sini pesan firman Tuhan pertama ingin supaya torang sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang baik hati, anak-anak yang rajin beribadah, anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan, anak-anak yang suka berdoa dan taat pada firman Tuhan, supaya torang dikasihi oleh banyak orang, torang dihargai oleh banyak orang. Dan pesan firman Tuhan yang kedua, torang harus menjadi anak yang tidak sombong, anak yang tidak angkuh, suka berbuat baik, suka menolong orang lain. Torang tahu tuh, adik-adik, lihat, meskipun waktu itu bangsa Israel sudah terpecah, tapi Tuhan Allah masih mengasihi mereka. Begitu juga dengan torang, adik-adik. Saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19 di dunia ini, apalagi di bangsa Indonesia, apalagi di kota Manado ini, apalagi di Bahu ini. Torang dengar-dengar, torang adalah urutan yang keempat. Jadi adik-adik, torang harus pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, jangan pasiar kemana-mana, adik-adik. Dengar nasihat orang tua, dengar guru-guru sekolah minggu, terlebih dengar Tuhan, dengar perintah Tuhan, supaya torang dikasihi oleh orang tua, dikasihi oleh guru-guru sekolah minggu, terlebih dikasihi oleh semua orang, dan juga dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sampai di sini torang bercerita firman Tuhan, biar torang menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang selalu mendengarkan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang torang datang pada ayat hafalan yang terdapat di dalam
1 Petrus 5 ayat 5C. Sekali lagi, torang ayat falan hari ini terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 5C. Allah menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Ulangi sekali lagi, ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 5C. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sampai di sini adik-adik trompet cerita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, torang so dengar cerita, di mana cerita tadi mau bilang bahwa torang punya Tuhan Allah yang berkuasa, dan torang pe Tuhan Allah yang berkuasa itu tetap memelihara torang sebagai anak-anaknya. Karena itu adik-adik, walaupun saat ini torang masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, torang jangan takut, karena torang sebagai anak-anak Tuhan dikasihinya. Tuhan mengasihi torang semua. Mari torang menyanyi, Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan bagi kita semua. Kita tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, nafas kehidupan, sehingga orang boleh beraktivitas Ya, betul di sepanjang sekali hari itu. ini. Karena itu, mari kita memberi persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita akan menyanyi bersama-sama lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Dan persembahan mari kita berikan dengan sukacita. Persembahan nanti akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu di kolom adik-adik masing-masing, nih. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu kepada Tuhanmu, kasih-Nya kini jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu kepada Tuhanmu, kasih-Nya kini jadi milikmu. Ya, adik-adik, saat ini Encik mau baca anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang berhari ulang tahun di tanggal 22 sampai 27 Februari. Siapakah mereka? 22 Anci? Iya, 22. Mulai hari Senin mulai hari sampai Senin hari Sabtu. Sampai hari Sabtu. Engkau siapakah mereka? 21 Stonci. 21 hari Minggu engkau ini Iya hari. Nonci, mulai hari Minggu no. 21. Oh, 21. Iya, sampai soalnya Ci kalau dari 21
Ada Sampai orang hari petamang Sabtu. menangis, Oh, Ci. aduh, maaf, kasihan. Kote. Enci kira 22, mulai hari ini dan 21, 21. Ci. Iya, 21, Ci. Kok sampai pada mereka kok? Yang pertama, yang tutamang tadi, Enci yang tak jadi menangis. Karena Enci kayak bilang tanggal 22. Iya, minta maaf. Ada Tanggal 22 dan Enci. 20. Aduh, ternyata kata Enci Emi, hari jadi tanggal 22, bukan 21. Ku kira leso. Berarti Ku kira leso 21. Berarti mesti mulai tanggal 21 engkau terang mau baca. Iya. Di tanggal 21 ada engkau Vence Lempoy kolom 15. Kalau Vence. Kemudian berikut, ada siapa lagi? ini Nonci, orang petemang hari ini. Ada kok Enci, itu. Mike Sinadia pada tanggal 22 Februari. 21 masih ada? Aduh, sesuka sekali. Engkau dapat lihat sesuka sekali. Iya, Kamu mau bilang selamat. Ini Encik Femika Peharjani. Mar Encik mau baca dulu yang masih tanggal 21. Aduh, iya katu. Di Siapa tanggal lagi, Encik? 21 itu ada Jelita Frese Mataliwutan kolom 25. Ya, selamat ulang tahun. Ada Marveloni Andres Tawaang kolom 8. Ada lagi tanggal 22 Engku. Tanggal 22. 22 siapa kata 22 lagi Enci? Tanggal 22 ada Devon Rosiki Lavoiser Rory. Wow. Pada di kolom 12. 12. Berikut ada tanggal 23 Februari Adi Felicia Milka Salama kolom 23. Berikut Ci. Ada Benedicto Del Aljero Kaunang kolom 12. Terus? Dan terakhir Adi Filia Tesalonika Chantal Akai. Tanggal 27 Februari di kolom 11. Ya, untuk adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang berhari ulang tahun di tanggal ini, tanggal 21, selamat hari ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang mau hari ulang tahun mulai besok tanggal 22 sampai hari 27, Sabtu tanggal iya. 27, Iya, selamat menyambut ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun nyenak membaku apa, Iya. sama dengan dulu-dulu, tetapi engkau dengan Ci yang ada di sini maupun teman-teman yang ada di rumah, tetap orang merasa bergembira dan bersama-sama bersyukur. Betul. Merayakan hari ulang tahun dari adik-adik. Ya. Dan bukan cuma itu juga engkau, selain torang pe syukur sukacita, torang akan topang torang pe Iya. guru-guru sekolah minggu dengan anak-anak sekolah minggu yang mau berhari ulang Iya, tahun. lewat doa syafaat. Iya. Yang akan kembali dibawakan oleh Enci Leli. Leli. Diundang Ci Leli untuk doa syafaat. Menyanyi. Kok torang sebelum Encik Leli mau pimpin doa? Iya. Mari torang sikap berdoa. Mau menyanyi torang apa menyanyi untuk orang lagu, ini? Naikkan doa pada Naikkan Allah. doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru selamat dunia. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur saat ini karena kami anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu, yang ada di rumah maupun yang ada di rumah gereja ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin melakukan perintah Tuhan lewat firman yang sudah kami ceritakan tadi. Biarlah kiranya Bapa, kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang suka mendengar nasihat
dan anak-anak yang mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua sebagai guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemi Immanuel Bahu. Biar kiranya Engkau selalu berikan kami kerjasama yang baik antara pimpinan dan anggota. Biar kami selalu melayani semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di surga, tadi juga kami sudah memberikan persembahan. Biar kiranya Engkau akan memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Biar itu boleh terpakai untuk pelayanan-Mu yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu maupun di mana yang diperlukan. Terima kasih Bapa, biar kiranya Engkau selalu bersama dengan kami semua di dalam pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini, di mana dunia sedang mengalami virus COVID-19, terlebih di kota Manado ini. Tuhan tolong berikan kami sebagai masyarakat yang ada supaya mengikuti setiap protokol yang diberikan oleh pemerintah, supaya kami tahu menjaga jarak, tahu memakai masker dan sering mencuci tangan. Tuhan tolong mampukan kami untuk melakukan semuanya itu supaya virus ini semakin jauh dan hilang di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu sampai orang tua yang ada. Biar kiranya Engkau melihat setiap masalah dan pergumulan kami. Kalau ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Orang tua yang sakit, Tuhan juga sembuhkan. Tambah-tambahkan iman percaya kami semua Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami yang semakin sulit ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kami. Bapa di surga, berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang berharulan tahun dari tanggal 22 sampai tanggal 27 Februari. Biar kiranya Engkau akan memberkati mereka, berikan kekuatan kesehatan supaya mereka juga boleh bersukacita karena Tuhan mengasihi kehidupan mereka. Bapa di surga, berdoa juga untuk apa keadaan yang sedang terjadi di saat ini, di mana cuaca yang belum bersahabat. Tuhan juga menjauhkan kota Manado ini dari bencana-bencana yang tidak kami inginkan. Ampuni kami Tuhan bila kami terlalu banyak melakukan dosa dan kesalahan-Mu. Biar dengan apa yang sedang kami alami, kami boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga untuk rumah gereja di Jemaat Gemim Immanuel Bahu yang sedang dalam penyelesaian. Tuhan juga turut campur tangan biar semua boleh terselesaikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Begitu juga dengan pelayan-pelayan yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu, dari pendeta-pendeta sampai kepada majelis kolom dan bipra. Biar kami semua Tuhan tetap ada sukacita untuk melayani. Berikan kami selalu sukacita-Mu Tuhan, supaya kami ada kerjasama yang baik untuk membawa jemaat-Mu lebih dekat kepadamu. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Biar Engkau berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden dan semua yang terkait di dalamnya, supaya mereka tetap menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Lindungi Presiden dan keluarganya dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Begitu juga di kota Manado ini Tuhan, biar kami tetap dalam perlindungan-Mu. Jauhkan Tuhan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan ketentraman kami. Tetapi biarlah kiranya Engkau mengirimkan tentara bala malaikat surgawi-Mu untuk melindungi kota Manado ini dari orang-orang yang jahat, terlebih dari bencana-bencana alam yang sering terjadi. Oh Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, kami berdoa untuk kehidupan selanjutnya. Kami hanya mau taruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biar kiranya pada saat ini doa kami akan aminkan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sampai di hampir ibadah kita di hari ini hampir selesai. Karena itu kita akan menyanyi lagu penutup, Ku Dikasihinya. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Walaupun kita kecil dan lemah, tak berdaya, kita percaya bahwa kita tetap dikasihi oleh Tuhan. Ku dikasihinya. Ku yang kecil lemah, bukan tak berdaya, hanya ku perlu waktu dan hatimu. Ku mau jadi waris kerajaan Allah, bantulah ku lebih berharga. Biar ku kecil, cita-citaku besar, dipandang lemah, tapi imanku kuat. Yesus Tuhan, ku selalu pedulikanku, karena ku dikasihinya. Ku yang kecil lemah, bukan tak berdaya, hanya ku perlu waktu dan hatimu. Ku mau jadi waris kerajaan Allah, bantulah ku lebih berharga. Biar ku kecil, cita-citaku besar, dipandang lemah, tapi imanku kuat. Yesus Tuhan, ku selalu pedulikanku, karena ku dikasihinya. Adik-adik, ya, ini betul-betul di akhir torang pe ibadah. Coba Ci, coba tuh Mike. Adik-adik Ya. yang dikasihi dan diberkati Tuhan, torang pe ibadah sudah selesai hari ini. Lewat ibadah ini sudah banyak yang torang terima, Kang. Torang boleh memuji Tuhan, torang boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari tetap ingat dalam hati, dalam pikiran torang bahwa torang pe Tuhan Allah berkuasa yang akan memelihara torang. Apalagi ketika sekarang masih dalam situasi pandemi, mari tetap torang tingkatkan torang pe imun dan iman. Imun itu seperti apa engkau dokter? Iya, jadi masih ingat dong orang saya bilang 3M. M. Ya tuh, memakai masker sama dengan Cidengku saat ini memakai masker. M itu engkau. Kedua, menjaga jarak, Jadi yang terlalu dekat, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. mencuci tangan. Iyo. 3 Kangku. Iyo. Boleh tambah Kuk? Boleh sekali, mau suka apa lagi? Makan makanan bergizi. Betul. Jadi makan makanan bergizi, olahraga, ya, dan jangan lupa beribadah supaya orang betul sekali. Iman kuat, tetap kuat, tetap berjalan beriringan. Betul. Sampai bertemu minggu depan dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Shalom.